Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Sunuleli. Di sini saya akan mempresentasikan PSHP Reader. Di sini kita masuk saja ke nomor 1, yaitu ada perintah import shapefile digunakan untuk memanggil library SHP. Kemudian ada perintah sf sama dengan shapefile.reader. Soal 1 ini merupakan soal yang telah dibuat sebelumnya, yaitu pada PSHP Writer. Di sini digunakan untuk melakukan membaca SHP, kemudian perintah print kurung buka kurung tutup SF digunakan untuk menampilkan apa yang telah dipanggil pada variabel SF. Selanjutnya kita jalankan saja. Menghasilkan seperti ini. Outputnya seperti ini. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu perintah import shapefile sama fungsinya digunakan untuk memanggil library SHP. Kemudian ada perintah sf sama dengan shapefile.reader. Ada soal 1 digunakan untuk melakukan membaca SHP. Kemudian ada perintah sf.shapetab digunakan untuk mengetahui tipe dari file SHP yang dibaca. Kita jalankan saja. Nah, di sini ada outnya menghasilkan 1. Kemudian 1 berarti tipenya tipe point. Kemudian ada perintah import shapefile digunakan untuk memanggil library SHP. Kemudian ada perintah sf sama dengan shapetab. Sf sama dengan shapefile.reader digunakan untuk melakukan membaca SHP. Kemudian ada perintah sf.bbox berfungsi untuk mengetahui garis tepi pada file SHP tersebut. Kita jalankan yang nomor 3. Nah, hasilnya akan menghasilkan seperti berikut ini untuk garis tepinya. Selanjutnya kita masuk pada soal yang keempat. Di sini ada perintah import shapefile sama digunakan untuk memanggil library SHP. Kemudian ada sf sama dengan shapefile.reader digunakan untuk melakukan membaca SHP. Kemudian ada anu sama dengan sf.shapes digunakan untuk membaca jumlah data yang ada di file SHP tersebut. Kemudian ada len kurung buka kurung tutup anu digunakan untuk menampilkan jumlah data dari file SHP tersebut. Kita jalankan yang nomor 4. Dan outputnya yaitu ada 2. Kemudian untuk yang nomor 5. Nomor 5 di sini import shapefile digunakan untuk memanggil library SHP. Kemudian sf sama dengan shapefile.reader digunakan untuk melakukan membaca SHP. Kemudian ada perintah anu sama dengan sf.shapes digunakan untuk membaca jumlah data yang ada di file SHP tersebut. Kemudian ada perintah dir kurung buka kurung tutup anu digunakan untuk mengetahui objek yang digunakan. Kemudian ada dir anu 0 digunakan untuk mengetahui objek yang digunakan berdasarkan nomor indeks 0. Sekarang kita jalankan yang nomor 5. Nah, nomor 5 berarti menghasilkan outputnya seperti berikut ini. Ada kelas delatar dir. Ini merupakan dirnya buat anu. Kemudian kita masuk ke nomor 6. Di sini ada perintah import shapefile digunakan untuk memanggil library SHP. Kemudian ada sf sama dengan shapefile.reader digunakan untuk melakukan membaca SHP. Kemudian ada anu sama dengan sf.shapes digunakan untuk membaca jumlah data yang ada di file SHP tersebut. Kemudian ada anu 0.shapetype digunakan untuk membaca shapetype yang digunakan pada indeks ke 0. Kita jalankan yang nomor 6, maka hasilnya adalah 1. Kemudian yang nomor 7 yaitu ada import shapefile digunakan untuk memanggil library SHP. Kemudian ada sf sama dengan shapefile.reader digunakan untuk melakukan membaca SHP. Kemudian ada perintah s sama dengan sf.shapes digunakan untuk membaca jumlah data yang ada di file SHP tersebut. Kemudian ada s0.parts. Jika sebuah bentuk terbentuk dari kumpulan beberapa poin, maka akan mengembalikan 0.
Jika hanya poin tapi tidak terbentuk sesuatu, maka akan mengembalikan array kosong. Kita jalankan yang nomor 7. Nah, ini tidak jika hanya poin tapi tidak terbentuk sesuatu, maka akan mengembalikan array kosong. Ini mengembalikan array kosong. Kemudian yang nomor 8 yaitu ada soal import shapefile digunakan untuk memanggil library SHP, kemudian sf sama dengan shapefile.reader digunakan untuk melakukan membaca SHP, kemudian ada anu sama dengan sf.shape 0 digunakan untuk membaca jumlah data yang ada di file SHP tersebut, kemudian anu.points menampilkan koordinat yang ada pada baris tersebut. Kita jalankan yang nomor 8. Maka koordinatnya ada 1,0 dan 1,0. Kemudian nomor 9, import shapefile digunakan untuk memanggil library SHP. Kemudian ada sf sama dengan shapefile.reader digunakan untuk melakukan membaca SHP. Kemudian ada nama kolom sama dengan sf.fields digunakan untuk membaca jumlah data yang ada di file SHP tersebut. Kemudian ada print nama kolom digunakan untuk membaca kolomnya, membaca nama kolom. Kita jalankan yang nomor 9, maka hasilnya seperti berikut ini. Nama kolomnya ada deletion flag, kemudian tipe datanya ada karakter, ini isinya 1 dan 0, kemudian ada kolom 1, tipe datanya karakter, kemudian ada isinya 50 dan 0, kemudian ada kolom 2, isinya ada kolom 2, tipenya karakter, dan isinya 50 dan 0. Kemudian kita masuk pada yang nomor 10. Di sini ada import shapefile digunakan untuk memanggil dari SHP, sf sama dengan shapefile.reader digunakan untuk melakukan membaca SHP, kemudian isi data sama dengan sf.record, membaca seluruh data yang ada di dalam file SHP tersebut, kemudian ada print isi data, menampilkan data tersebut. Kita jalankan yang nomor 10. Nah, nomor 10 isi recordnya di kolom 1 itu ada ngek dan 1, di kolom 2 ada ngok dan 2. Kemudian kita masuk ke nomor 11, di sini ada import shapefile digunakan untuk memanggil library SHP. Kemudian ada sf sama dengan shapefile.reader digunakan untuk melakukan membaca SHP. Kemudian ada isi data sama dengan sf.record membaca seluruh data yang ada di dalam file SHP tersebut. Kemudian di sini print isi data 0 menampilkan data pada indeks ke 0. Kemudian print isi data 0, 0 menampilkan data pada indeks ke 0 dan urutan ke 0. Kita jalankan saja yang nomor 11, maka hasilnya seperti berikut ini. Ngek dan 1 dan ngek. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.